Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilik Media Oktaviana, instansi dari SDN Batu Merah 02, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Di sini saya akan sharing aksi nyata topik 7, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SD atau Paket A. Yang pertama, kita harus mengetahui langkah-langkah proyek profil itu sendiri. Mari kita memulai proyek. Memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang akan kita bahas yaitu tentang apa itu profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, menyiapkan ekosistem sekolah. Apa saja peran anggota komunitas satuan pendidikan dalam pelaksanaan proyek? Yang ketiga, mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana tahapan perencanaan proyek? Yang keempat, mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana caranya agar proyek berjalan lancar? Poin yang selanjutnya, mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana mendokumentasikan hasil proyek? Dan yang terakhir, yaitu evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang perlu kita ketahui yaitu apa saja tindak lanjut yang dapat dilakukan untuk memperluas dampak dan manfaat proyek. Poin pertama yang kita bahas yaitu tentang profil pelajar Pancasila. Sebelum kita mengetahui profil pelajar Pancasila itu sendiri, kita harus paham penjelasan tentang pelajar Indonesia. Merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Sedangkan, apa itu profil pelajar Pancasila? Adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Maksudnya, di sini yakni pelajar Indonesia tidak hanya memiliki kemampuan pengetahuan dalam bidang intrakurikuler saja, melainkan pelajar Indonesia mampu mengembangkan minat dan bakatnya melalui bidang atau kegiatan ekstrakurikuler. Sehingga pelajar Indonesia mampu mengembangkan beberapa ikon penting dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari ketujuh pemangku ini, saya hanya berkoordinasi dengan 6 pemangku. Yang pertama itu dengan kepala satuan pendidikan atau kepala sekolah SD saya, karena dengan saya berkoordinasi langsung dengan kepala sekolah, pelaksanaan aksi nyatanya dapat berjalan dengan lancar dan kepala sekolah berperan penting dalam pelaksanaan aksi nyata. Yang selanjutnya yaitu pendidik itu sendiri, yaitu saya mendidik kelas 4. Saya sebagai pendidik itu harus mengetahui alur proyek yang akan saya laksanakan. Dan begitu juga dengan peserta didik. Peserta didik itu harus mengetahui apa yang akan dilaksanakannya nanti, yaitu dengan cara saya melakukan sosialisasi di kelas terlebih dahulu tentang tema, tujuan, manfaat, alur ceritanya, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, berkoordinasi dengan Komite Satuan Pendidikan. Saya juga mengundang Komite Satuan Pendidikan untuk mengetahui aksi nyata yang akan kita laksanakan nanti. Dan yang terakhir itu saya berkoordinasi dengan
masyarakat ataupun pengawas. Sebelum ke masyarakat, saya berkoordinasi dulu ke pengawas, tetapi saya tidak langsung berkoordinasi, melainkan kepala sekolah dulu yang berkoordinasi dengan pengawas bahwa saya selaku guru kelas 4 akan melaksanakan aksi nyata topik 7 dengan tema sebagai berikut, dan yang terakhir adalah masyarakat atau orang tua peserta didik. Seminggu sebelum saya melaksanakan aksi nyata, saya berkoordinasi atau bersosialisasi dulu walaupun lewat online dengan orang tua peserta didik, agar orang tua peserta didik itu paham akan aksi nyata yang akan dilaksanakan pada kelas saya, sehingga dapat dukungan penuh dari orang tua peserta didik. Tahapan yang selanjutnya mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Poin ini saya mulai merancang proyek profil atau mulai merancang alur yang akan kami laksanakan aksi nyata topik 7. Yang pertama, membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini saya membentuknya bersama kepala sekolah saya, yaitu terdiri dari kepala sekolah, pendidik, pengawas, peserta didik, wali murid atau orang tua peserta didik, dan komite. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Sebelum saya melaksanakan proyek profil, seminggu sebelumnya saya mulai mengidentifikasi apakah satuan pendidikan saya mampu melaksanakan aksi nyata tersebut. Dan alhamdulillah ternyata kepala sekolah meng-ACC apa aksi nyata yang akan kami laksanakan. Yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sangat penting, poin yang ketiga itu sangat penting dan akan dibahas pada slide berikutnya. Yang keempat, menyusun modul proyek. Ini juga poin pertama yang sangat penting, yaitu menyusun modul proyek terlebih dahulu agar saya selaku guru kelas 4 dapat melaksanakan proyek itu sesuai alurnya, sesuai alur modul proyek dari mulai tujuan, inti, ataupun evaluasi. Yang kelima adalah merancang strategi pelaporan hasil proyek. Hasil proyek itu sendiri dilaksanakan pada akhir kegiatan. Nanti akan saya tampilkan contoh hasil proyeknya. Poin yang terpenting dalam aksi nyata proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu menentukan tema itu sendiri. Dalam memilih tema, tidak sembarangan ya. Saya menentukan tema itu dari Kemendikbudristek, menentukan tema untuk setiap proyek profil yang diimplementasikan di satuan pendidikan. Nah, jadi tidak sembarang tema yang saya pilih. Contoh tema yang saya pilih yaitu tentang kewirausahaan. Kenapa saya memilih tema tersebut? Karena berkaitan langsung dengan materi yang saya ajarkan pada pertemuan itu, yaitu tentang kegiatan jual beli, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sehingga mempermudah saya selaku pendidik dalam menjelaskannya langsung kepada peserta didik, maupun peserta didik juga akan lebih mudah dalam memahami dan mempelajari materi tentang jual beli, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan judul tema yaitu Market Day. Mengelola proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Poin yang paling penting yaitu menyusun modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebelum kita menyusun modul proyek, harus mengetahui dulu apa pengertian modul proyek itu sendiri. Merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam membuat modul proyek itu ada beberapa komponen penting. Yang pertama, profil modul berisikan tentang tema, fase atau jenjang sasaran, durasi kegiatan. Tujuan yaitu berisi tentang pemetaan dimensi, elemen, subelemen profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek profil. Kemudian yang selanjutnya tentang rubrik pencapaian. Langkah selanjutnya yaitu aktivitas itu sendiri merupakan alur aktivitas proyek profil secara umum dari awal sampai akhir. Asesmen lebih ke menyimpulkan pencapaian proyek profil atau evaluasi. Dalam membuat modul project, tentunya saya tidak sendiri, saya juga berkoordinasi dengan kepala sekolah dan peserta didik itu sendiri. Tujuannya agar kepala sekolah memahami apa alur modul project yang akan saya laksanakan pada aksi nyata topik 7 tersebut. Kemudian, kenapa saya juga berkoordinasi dengan peserta didik agar mereka paham sebelum aksi nyata dilaksanakan, mereka sudah mengetahui alur yang akan dilaksanakannya pada aksi nyata topik 7 tersebut. Yang selanjutnya adalah dokumentasi atau pelaporan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kelas 4. Langkah yang pertama yaitu saya menyusunnya sesuai dengan modul project yang telah saya buat. Pertama, saya menentukan menu yang akan dibuat oleh peserta didik itu sendiri. Kemudian mereka memilih 5 menu setiap kelompoknya. Saya membagi kelas 4 itu menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Mereka memilih 5 menu yang akan dibuatnya. Menu di sini itu ada 16 menu. Salah satunya yang pertama itu ada menu keripik kentang, keripik kangkung, keripik pare, stik wortel, keripik jamur, dan lain sebagainya. Kenapa saya memilih dari sayur-sayuran? Karena kebetulan di desa tempat saya mengajar ini lebih banyak kegiatan ekonomi warga di sini itu menjadi petani sayur karena tanahnya subur. Yang kedua yaitu saya membagikan standing pouch. Tujuannya untuk mempercantik produk atau menarik minat konsumen dalam membeli produk yang kelas 4 jual nanti. Langkah yang ketiga yaitu di sini mulai melaksanakan proyek, yaitu mereka mulai meracik adonan tentang bahan yang mereka pilih. Yaitu mereka melakukan kegiatan produksi dengan mengolah bahan yang mereka pilih. Di sini dilaksanakan secara bergilir dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir, dan di situ juga saya mendampingi. Di situ terlihat ada peserta didik. Jadi saya mengundang peserta didik atau wali kelas 4 itu tujuannya untuk mereka mengetahui, agar mereka mengetahui apakah aksi nyata itu benar-benar dilaksanakan. Dan saya juga selalu memantau kegiatan produksi. Tujuannya untuk mempermudah saya dalam melakukan atau mengisi rubrik penilaiannya. Tahap yang kedua yaitu distribusi penyaluran. Nah, ini tujuan saya membagikan standing pouch itu agar mempercantik atau menarik konsumen dalam membeli produknya. Di sini terlihat dokumentasi mereka sudah mulai menjual produk yang mereka buat atau menyalurkannya kepada konsumen. Nah, tahapan yang selanjutnya yaitu konsumsi. Jadi, mereka
menjual produknya dan yang membelinya juga dari kakak kelas dan adik kelas 4. Di sini kelas 4 menentukan harga yang sesuai menurut saya, yang menyesuaikan isi kantong peserta didik sekolah dasar. Sehingga banyak kakak kelas dan adik kelasnya yang berminat untuk membeli produk. Dan foto terakhir itu mereka mulai melaporkan hasil penjualannya mereka, begitu senang dan gembira. Tahapan terakhir yaitu evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Rubrik penilaian yang saya ambil itu dari buku guru IPAS kelas 4. Tetapi kriteria penilaiannya saya tentukan berdasarkan kondisi atau berdasarkan aksi nyata yang telah kami laksanakan, yaitu terdiri dari 4 kriteria. Yang pertama, peserta didik dapat membuat jenis makanan ringan sesuai kelompoknya. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan alasan mengapa memilih jenis makanan ringan tersebut. Yang ketiga, peserta didik dapat menceritakan proses mengolah bahan mentah menjadi bahan yang bisa dikonsumsi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menceritakan siapa saja yang berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen pada proyek. Keterangan di situ SB, B, C, K, PB. Dengan SB itu sangat baik, B baik, C cukup, K kurang, PB perlu perbaikan dengan rentang nilai 4 sampai dengan 1. Nah, ini adalah refleksi dari peserta didik. Ada beberapa yang saya pilih, semuanya mereka mengisi refleksi market day, tapi saya memilih beberapa ini karena menurut saya jawabannya yang lebih tepat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.